Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang mendengarkan cerita ini semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dan sukses dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Channel cerita pesantren kali ini akan menceritakan tentang pengembaraan menuntut ilmu Abah Guru Sekumpul hingga menjadi ulama besar. Kisah Abah Guru Sekumpul asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengembara menuntut ilmu hingga jadi ulama besar dan karismatik, patut diteladani, dicontoh. Abah Guru Sekumpul memiliki nama asli Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani. Ini dikenal di seluruh pelosok negeri Indonesia, terutama masyarakat Banjarmasin. Abah Guru Sekumpul merupakan zuriat atau keturunan ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani bin Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Sa'ad bin Abdullah Mufti bin Muhammad Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Abah Guru Sekumpul merupakan panggilan akrab dari jamaahnya. Beliau lahir pada malam Rabu tanggal 27 Muharram 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari 1942 Masehi di Desa Tunggul Irang Seberang, Martapura. Abah Guru Sekumpul ketika lahir diberi nama Usyairi, namun karena sering sakit kemudian namanya diganti menjadi Muhammad Zaini. Sewaktu kecil ia tinggal di kampung Keraton. Ayahnya Abdul Ghani dan ibunya Masliyah merupakan keluarga yang kekurangan dari segi ekonomi, tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Meski hidup prihatin dan sederhana, Zaini muda mendapat pendidikan yang baik dari ayahnya dan neneknya yang bernama Salabiyah. Di lingkungan keluarga, beliau mendapat pendidikan yang ketat dan disiplin serta mendapat pengawasan dari pamannya, Syekh Seman Mulia. Pada usia 5 tahun ia belajar Al-Quran dengan guru Hasan Pasayangan, dan pada usia 6 tahun menempuh pendidikan di Madrasah Kampung Keraton. Pada usia 7 tahun ia masuk ke Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Abah Guru Sekumpul muda
menempuh pendidikan di pesantren Darussalam selama 12 tahun. 1949 sampai tahun 1961 Masehi. Pada tahun 1949 atau di usia 7 tahun, beliau masuk tingkat tahdiri atau ibtidai, dan pada tahun 1955 usia 13 tahun beliau melanjutkan ke tingkat tsanawiyah di pesantren yang sama. Beliau menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1961 atau di usia 19 tahun, lulus dengan nilai Jayyid Mumtaz. Selain belajar secara formal di pondok pesantren Darussalam, beliau juga menuntut ilmu di sejumlah halaqah di kediaman para ulama di sekitar Martapura, sebagaimana lazim dilakukan oleh para santri di pesantren Darussalam. Tidak hanya itu, beliau juga belajar dengan sejumlah guru di luar daerah Martapura. Di antaranya, beliau pernah belajar dengan Kiai Haji Muhammad Aini di Kampung Pandai Kandangan, dan pernah belajar dengan Kiai Haji Muhammad di Gadung Rantau. Sekitar tahun 1965 atau di usia 23 tahun, Abah Guru Sekumpul berangkat bersama pamannya Kiai Haji Seman Mulia ke Bangil, Jawa Timur. Di Bangil, beliau dibimbing oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan selama beberapa waktu. Setelah memperoleh bimbingan spiritual, Zaini muda disuruh sang guru untuk berangkat ke Mekkah menemui Sayyid Muhammad Amin Qutbi untuk mendapat bimbingan sufistik dari beliau Syekh Amin Al-Qutbi. Sebelum berangkat ke Mekkah, beliau terlebih dahulu menemui Kiai Falak atau Mama Falak Bogor, dan di sini beliau memperoleh ijazah dan sanad suluk dan thoriqoh. Sambil menunaikan ibadah haji, Abah Guru Sekumpul mendapat bimbingan langsung dari Sayyid Muhammad Amin Qutbi dan dihadiahi sejumlah kitab tasawuf. Dengan demikian, Abah Guru Sekumpul telah belajar secara khusus tentang tasawuf dan suluk kepada 3 ulama, yaitu Syekh Syarwani Abdan di Bangil, Jawa Timur, Mama Falak di Bogor, dan Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah. Selain itu, mata rantai keilmuan beliau bersambung dengan sejumlah ulama besar di Mekah. Hal ini terlihat dari beberapa sanad bidang keilmuan dan thoriqoh yang diambilnya dari beberapa ulama, di antaranya Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Sayyid Abdul Qadir Al-Bar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad,
Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, Kiai Falak Bogor, dan Syekh Ismail Al-Yamani. Kegemaran beliau menuntut ilmu dan bersilaturahmi ke sejumlah ulama membuatnya memiliki banyak guru, baik di Kalimantan, di Jawa dan Madura, maupun di Timur Tengah. Ada yang menyebutnya bahwa guru beliau berjumlah sekitar 179 hingga mendekati 200 orang. Pada awal tahun 2000-an, kesehatan guru sekumpul mulai menurun dan sakit-sakitan. Dengan semakin menurunnya kesehatan sang guru, maka pengajian tidak lagi dapat berlangsung secara rutin. Beberapa kali pengajian diliburkan, bahkan ada yang diliburkan berbulan-bulan. Dalam kondisi menurun itu, beliau menyampaikan pengajian dari dalam rumah yang disiarkan lewat televisi, baik dengan kondisi duduk atau sambil berbaring. Jamaah yang datang tetap dapat menyaksikan dan menyimak pengajian beliau meski tidak datang ke musola Ar-Raudhah seperti biasa. Pada tahun 2005, kondisi Abah Guru Sekumpul semakin kritis, hingga kemudian beliau diterbangkan ke Singapura untuk dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth. Setelah 10 hari dirawat, Guru Sekumpul dikembalikan ke Martapura tepat subuh Rabu 5 Rajab 1424 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 2005. Ulama karismatik ini wafat pada usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Sekumpul di samping musola Ar-Raudhah berdampingan dengan makam pamannya Syekh Seman Mulia dan ibundanya. Walhasil, begitulah cerita tentang Abah Guru Sekumpul dalam menuntut ilmu. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita fitini wa dunya wal akhirah. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena channel ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.